Di Jogja, sekolah negeri, utamanya yang sekolah dasar lah ya, sepi peminat. Padahal SD swasta itu antrine bertahun-tahun. Menurutmu ngopo mas? Kesesuaian dengan zaman mungkin ya. SD negeri udah gak relevan mas sekarang. Nah kalau kita lihat di kelas 1 gurunya 1 ya. Gurunya 1, muridnya 40. Benar. Oke. Sekolah swasta itu kan bukan murah juga loh mas. Loh sekarang itu masuk swasta yang favorit lah ya. 30 juta ke atas loh uang pangkale. Gajinya 3 juta. Nggo nyekolahke anake itu uang pangkale 30 juta. Berarti kan podo wae wong tuane kon poso 10 sasi bro. Apakah Jogja masih cukup kondusif untuk anak kita tumbuh dan berkembang? Walaupun banyak gempuran sekolah-sekolah mahal, wisatawan dan lain sebagainya, masih? Oke, terima kasih teman-teman, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat Jogja. Kali ini kita kembali lagi di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Tepuk tangan dong. Itu. Oke, gitu. Ya, transferannya segera masuk. Oke. Tenang, transferan segera masuk. aman. Oke, kali ini kita bersama teman kita. Ya, ini kebetulan host magang nanti jadinya. Iya benar. Di sini ada Mas Noe. Siap. Selamat malam Mas Noe. Selamat malam. Iya. Kunjungan ini. Kunjungan ya. Bulan Mas. Kunjungan. Tapi ini yang perlu dipertanyakan adalah Mas Noe yang kunjungan ke tempat kita atau kita yang kunjungan ke tempat Mas Noe? Kayaknya lebih ke kita sih. Kita yang kunjungan. Silaturahmi. Iya, silaturahmi. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan dulu latar belakangnya Mas Novan. Mas Noe tolong. Saya apa aku wae, cerita apa aku wae. Saya adalah gitu ya. Lebih responsif gitu ya nanti penontonnya ya. Oke. Terima kasih gitu. Jadi setelah kemarin episode sebelumnya itu kita agak-agak serius gitu. Kali ini betul. kita akan lebih serius lagi. Oke. Gitu ya. berat. Ya. Bahas tentang apa Mas hari ini? Nah, waktu kemarin itu kita bahas mengenai bendera One Piece waktu itu. Terima kasih. Yang itu berlebihan, Yang ini berlebihan. Agak ketinggian biasanya agak ketinggian. Iya, agak ketinggian gitu. Nah, kali ini kita ada satu lagi pembahasan gitu yang Oke. kita mau ngomongin pembahasan mengenai bapak-bapak entry level. Bapak-bapak entry level. Bapak-bapak newbie. Iya, bapak-bapak newbie ya. Bapak-bapak newbie ya itu kegelisahan bapak-bapak di usia 30 sampai 30-an tahun lah ya, 30-an tahun awal gitu tuh pasti kegelisahannya udah mulai ke pendidikan anak. Sekolah. Oke. Betul enggak sih? Aku belum masuk itu Mas. Jadi mungkin ini akan jadi obrolan yang menarik buat aku nih. Info. Nice info kan. Nice info kan gitu. Ngomong-ngomong Mas Noe udah punya anak? Alhamdulillah sudah dikaruniai satu orang putri dan menuju satu lagi. Satu lagi. Ya, bebannya bertambah. Iya. Gak boleh sebagai beban Mas. Oh ya, penyemangat hidupku bertambah. Mau nambah satu lagi nggak Mas? Ada itu yang butuh. Diangkat. Gitu dong. Agak delay ya. Iya. Udah mulai sekolah Mas Noe anaknya? Sudah ya disekolahkan ya. Ke daycare, full daycare gitu. Tapi ya udah masuk kategori awal juga playgroup. Oh, playgroup. Udah masuk ke dunia pendidikan di Usia berapa Mas mungkin biar lebih spesifik? menuju 4 sih. Menuju 4. Oke. Kalau playgroup itu kira-kira sama grup band sama apa enggak? Playgroup itu additionalnya grupis. Additionalnya grupis ya. Oke. Grup band, grupis, playgroup. Oh, iya, masih satu ada circle lah ya. tiernya. Oke. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini agak-agak serius dikit lah. Dari tadi kita gojek-gojek terus ya kan. Dari tadi gojek-gojek terus. Sekarang kita agak serius dikit lah gitu. Maksudnya kayak ada satu fenomena Mas Noe yang aku amati sekarang gitu. Di Jogja ya. Di Jogja itu kemarin aku habis baca berita katanya sekolah-sekolah negeri, utamanya yang sekolah dasar lah ya. Oh gitu. iya. Itu tuh sepi peminat. Oh itu cukup viral itu. Betul kan? Di betul. Solo, di Iya. yang cuma satu kayak. Betul. Aduh kok rana sing gelem sekolah nih gitu. Nah, makanya gitu loh. Aku Nah, itu aku baca dan itu di Jogja. Nah, sebenarnya Di tempatnya Sleman di ya? Sleman lah Oh ya. ya, di Sleman gitu ada. ya. Ada. Bener-bener. Ada itu bahkan kalau nggak salah 6 SD itu siswanya cuma satu apa ya? Aku lupa gitu. Ya ada yang kosong juga Mas. Ada yang kosong juga ya gitu. Nah, padahal Mas Noe gitu ya. Yang aku amati, ini kan anakku mau masuk SD. Nah, Ya kan? SD swasta
Itu antrine bertahun-tahun. Benar adanya dan real. Kenapa menurutmu ngopo Mas? Ngopo kok misalkan sekarang itu SD negeri sepi peminat, tapi SD swasta itu kayak peminatnya tinggi gitu. Kenapa? Wah, karena itu iso viral nanti ya mungkin statement-statement. Nah, ini kan yang dicari. Itu yang dicari. Memang. Itu yang dicari gitu. Tapi kalau yang jelas sih nek aku ya SD-nya sepi peminat itu tuh area sih mungkin jadi acuan pertama ya. Apa itu, Mas? Area maksudnya Area itu areanya lokasi tempatnya dia SD-nya di mana, karena kan kadang kalau mungkin di area katakanlah di sebuah area gitu yang dulu anak kecilnya banyak sekarang berkurang. Itu kan juga jadi sebenarnya jadi faktor. Kenapa anak kecilnya banyak terus berkurang, itu enggak berkembang biak apa? Astagfirullah. Orang tuanya kan merantau. Oh, merantau. Tidak cukup di Jogja saja. Oh gitu. Apakah hidup di Jogja itu emang seberat itu Mas? Sampai harus berjuang. Oh, harus berjuang ya. Oke. Ada alasan lain nggak Mas? Selain lokasi tadi. Selain lokasi ya ngapunten niki itu kadang aku tidak bisa ngomongin kualitas ya karena itu kan sifatnya subjektif. Tapi yang dicari itu kadang tidak sesuai. Oke. Apa tuh Mas yang dicari? Emang yang dicari apa Mas? Bukan apa ya, lebih ke kesesuaian dengan zaman mungkin ya. Kesesuaian gak relevan. Nggak relevan itu bisa. Oke. SD negeri udah nggak relevan Mas sekarang. Nah kalau kita lihat di kelas 1 gurunya 1 ya agak ngapunten niki gitu. Oke. Kadang kan kita gurunya tahu, 1 muridnya 40. Benar. Oke. Yang pertama bisa saya kasihan sama gurunya. Yang kedua kan tidak maksimal. Betul. Gitu ya, selayaknya kalau kita melihat waktu ya mungkin SMP ya, kita tarik sampai SMP itu ya kan udah bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri. Oke. Mungkin Kalau kalau di di SD, kelas wali 1, kelas ya, Mas, wali ya? kelas dan mengajar semuanya. Kudu iso kabeh itu. Benar. Kudu apal apa namanya? Hari Pancasila itu kapan sekaligus hukum termal ya kan? Benar. SD belum. Oh, belum ya? All in one, one in all. Iya. Oke. Nah, tapi maksudnya kan gini loh Mas Noe. Maksudku ya. SD lah ya. Oke, tadi kita ngomong SD. Sekolah yang swasta gitu. Itu kan bukan murah juga loh Mas Noe. Benar Mas. Ada harga yang dibayarkan sih sebenarnya. Iya Apalagi kan? di Jogja gitu loh Mas. Dengan UMR yang segitu kok malah swasta yang lebih ramai Mas. Anomali Benar itu. ini. Anomali sekali itu. Loh sekarang itu masuk yang kayak sekolah-sekolah yang misalkan lah ya kayak swasta-swasta yang favorit lah ya, yang katanya international itu, international school itu kan 30 juta ke atas loh uang pangkalnya. Baru masuk itu. Masuk. Belum Masuk SPP nih masuk loh. itu. Masuk belum mana? duduk. Belum duduk itu belum masuk, belum duduk. Berarti kalau duduk butuh uang kursi. Uang kursi lah. Uang bangku ya? sih. Tadi kan uang bangunan. Iya. Iya kan? Berarti kan baru masuk bangunannya. Ya kan? Belum uang kursinya. Belum buku seragam. Belum uang baju. Nah, Iya, gitu. Masa enggak pakai outfit? outfit iya. Nah, pertanyaanku menurut jenengan kok iso, Mas? Kok iso kuwi rame dengan maksudnya ngene iki lho. Contoh ki ya. Contoh wae ya kan. Contoh gajine UMR punjul sithik 3 juta lah. Ya, 3 juta lah boleh. 3 juta ya toh. Terus nggo nyekolahke anake itu uang pangkalnya 30 juta misalnya gitu. Berarti kan padha wae wong tuane kon poso 10 sasi, Bro. Poso ya. Poso wi. Gajinya full buat masukin anaknya sekolah. Buat masukin anaknya. Yes. Begitu udah kekumpul, bayar lagi tahun depannya lagi. Paling enggak 5 sampai 10 juta lagi. Daftar ulang. Extend. Iya kan. Per tahun bayar lagi, Pak. Iya, Itu, Kayak Pak. kontrakan ya, Mas. Iya, kayak kontrakan. Masalahnya kan memang kursinya kalau misalkan nggak cukup bayar kursinya, itu kan nggak kuat bayar kursinya kan dijual ke tempat lain kan gitu. Tapi aku bingung ngopo ra nggo kursi dhewe ya. Sangu, mandiri ya. Iya toh. Nah orang ngadeg ya apa-apa sih Mas ini. Mesake bro. Kon ngadeg saiki ki SD ki tekan jam 2 lho, Bro. Kon ngadeg. Sangat iku sing standing ki meng party ya. Iya. School standing ya. School standing ya ngapunten itu 6 tahun. Betul. Balik ke pertanyaan tadi. Oke. Kok iso kok dong bayar semono kuwi? Oh, itu Wong Jogja itu. Itu juga apa ya? Kalau aku kadang ngelihatnya pasti ada ya kemungkinan yang bisa mampu bayar ki mesti ono gitu. Cuma yang kita kagetkan kan ternyata sebanyak itu yang mampu bayar. Betul. Anomali itu tadi. Ternyata kalau ya simpelnya kalau kita lihat musim hujan
di Jogja itu ternyata sudah macet. Heeh. Iya. Mobilnya keluar semua. Betul. Iya betul. Mobilnya itu disembunyikan hanya digunakan untuk occasional aja lah. Tapi ternyata wong Jogja ya sakjane mampu-mampu. Sakake ku lho. Sugih-sugih jane ya. Sapen kuwi nganti nganu, Bro. Kudu Inden. aktene kuwi begitu Ditinggal. anak lahir aktene kuwi diindenke. Wah, baru lahir aktenya langsung dikasih. Aktenya diindenke. Wah, kayak sertifikat PNS berarti. Kae betul. Betul. Anaknya digadeke. Booking kursinya pakai akte. Iya, booking kursinya pakai akte. Aduh, sekolahku biyen kuwi. Sekolah biar wis sapen itu. Ya, saya produk dia Sapen tapi ya memang sih teman-temanku yang anaknya pengen masuk Sapen tuh sampai Antrinya selama itu toh, Mas? iya belum dirayakan di KFC itu udah antri. Dirayakan di KFC. Iya kan? Ya pasti kan dirayakan di KFC kan paling enggak udah punya teman Iya. atau kan ya 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini pun belum dirayakan di KFC ning McD apa ditumpengi pun ya urung ya wis. Wis daftar sekolah. Iya. Berarti kan memang sebanyak itu orang yang dalam tanda kutip mampu lah ya. Dan tumbuh loh. Maksudnya Apa bukan SD tumbuh ya, tapi lebih ke Beda dong. sekolahnya yang mampu itu tuh bertambah. Oh iya ada terus, Pak. Ya, sebagai Betul, warga betul. Palagan kan aku cukup keroso. Iya. Mulai Banyak dari- ya di situ banyak ya dari di Palagan ya. Bahkan sampai di Gito Gati itu juga udah ada sekolah baru. Iya sih. Kok ono terus gitu loh. Dan itu penuh terus, Mas. Maksudnya itu baru aja terus rame gitu kan. Baru terus udah rame gitu. Karena demand-nya berarti memang banyak, Pak. Demand-nya memang banyak gitu loh. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaan tuh gini loh. Yang balik lagi ya, kenapa ngopo kok orang-orang tuh jadi nggak percaya gitu sama Sekolah negeri. bahkan ngusahain sebegitunya supaya bisa nyekolahin anaknya di sekolah-sekolah swasta gitu loh. Fundamental sih mungkin jawabannya ya. Nah, apa tuh Mas bedanya? Sekolah fundamental disekolahin ya. di negeri sama disekolahin di swasta. Oh, sebagai orang yang merasakan sekolah swasta ya, itu kalau orang tuanya berdasarkan ya saiki banyak ya mungkin ada Montessori, Oke. Cambridge, ada ya banyak metode lah atau inklusi itu akhirnya pola-pola belajar itu yang dicari fundamentalnya karena kan SD mungkin bahkan sampai TK ya kita bilang bisa playgroup terus TK terus ke SD kayak di Olivan itu kan pertamanya cuma dari kelompok bermain dulu Iya, lalu betul. jadi TK, lalu ada SD sampai ada Sampai SMA Olivan sekarang. Berarti kan memang mungkin verifikasi oke pendidikannya oke gitu loh. Oke. Tapi karena balik lagi ya ketika ngelihat di kenapa SD-nya kalau di kita ngomongin spesifik SD itu rame ya kayaknya membeli membeli dasar sih. Membeli dasar ya? Aku nggak tahu ya kalau namanya orang tua kalau aku piro-piro akan tak bayar. Pengen yang terbaik buat Yang terbaik. anaknya. Oke. Yang terbaik untuk anakku yang terbaik. Karena balas dendam mungkin ya. Balas dendam ya? Oke. Tapi gini loh Pak, jadi SD favorit negeri itu jadi nggak ada. Dulu aku lulusan SD Serayu. Oh ya. SD Serayu. SMP 5. Itu favorit Iya tuh toh. di Jogja. Iya toh, maksudnya kalau Serayu, SD Ungaran. Serayu, Ungaran. Kota Baru Pride itu. Iya, Kota Baru Pride, Bro. Serayu Ungaran tuh dulu tuh adalah SD favorit di Jogja gitu. Benar, benar. Dan lulusannya itu nggak main-main gitu. Ya, loh. bukan sembarangan. Maksudnya Iya. bukan SD sembarangan ya. Bukan SD negeri sembarangan. gitu loh. Banyak yang jadi orang dalam tanda kutip ya, yang sekarang udah jadi orang di angkatanku gitu dulu. Dulu SD-nya angkatanku, sekarang wis Jadi orang. Iya jadi orang. Dulu sih robot. isi robot. Isi bentuknya malam. Kalau langsung ngomongin malam. Luas. Iya. Dan dulu swasta juga dipandang sebelah mata nggak sih Pak? Kalau dulu itu, tapi nggak tahu ya kalau SD ya. Kalau dulu SMP SMA itu swasta itu berarti adalah kamu nggak keterima di negeri. Ya, Kan gitu. Pilihan kedua ya. Iya. Atau yang mencari basis agama. Iya. Internasional ya, basis agama. Karena kan kita tahu teman-teman yang Katolik pasti masuk ke sekolah yang berbasis agama, teman-teman yang Islam juga berbasis agama. Jadi pasti pilihan dasarnya pasti ya pendidikan agama dulu. Betul. Bukan yang kayak kita cari sekolah internasional dengan pola-pola pengajarannya yang masing-masing ya. Betul. Iya masih dulu kayak gitu. Nah, maksudnya kenapa kok dulu tuh toh nyatanya kita ini yang dulu tuh produk-produk sekolah negeri gitu. Ya bisa-bisa aja kok bagus kok, habis itu masa depannya oke kok gitu. Kenapa sekarang kok jadi kesannya itu kayak
malah SD negeri itu jadi terpinggirkan gitu loh. Kamu kalau mau punya masa depan yang cerah harus ke SD yang swasta ini, yang bagus-bagus nih gitu loh. Kenapa gitu? Ya kalau aku sih mungkin ya kalau di era ini ya mungkin ya In this economy ya. In this economy, In this economy ya. In this economy, in this situation and in this apa meneh nanti itu mungkin aspek lainnya kalau aku ini sih lebih ya mungkin membeli relasi ya, berbisnis mungkin ya. Jadi atau usaha-usaha yang di Iya. karena kan entah nanti mamahnya yang bergaul atau saya atau bapaknya yang bergaul itu kan membeli pertemanannya itu kan akhirnya relasi-relasi baru juga. Selain anaknya juga mendapatkan pendidikan yang bagus ya. Jadi orang tuanya juga ketemu circle-circle yang Ya, bagus itu benar. lagi ya. Bukan berarti circle di sekolah negeri jelek. Oh, oke. Tapi akan lebih spesifik lagi yang dituju seperti apa. Oh. Gitu. Tapi ngomongin relasi, Mas, itu juga menjadi kegelisahanku loh. Oke lah, aku setuju. Aku setujunya gini. Aku sendiri orang tua yang mengupayakan supaya anakku tuh masuk sekolah yang baik gitu. Mau bayarnya mahal juga diupayakan gitu. Tapi ada kegelisahan juga di mana kalau dia itu ada di sekolah elit terus ya, dalam tanda kutip elit ya. Artinya kan terfilter ya. Tadi kita ngomongin circle di sekolah-sekolah yang internasional atau sekolah-sekolah yang mahal dalam Berarti tanda kutip ketemunya itu. juga orang-orang yang kayak gitu. Ya, ketemunya kan orang-orang yang dalam tanda kutip mampu ya. Yes. Gitu ya. Nah, ketakutanku adalah kalau dia itu bergaulnya sama orang-orang itu terus gitu kan. Sampai dia SD, SMP, SMA, dia jadi pergaulannya kurang heterogen gitu loh. Maksudnya kayak Kurang banyak ya. kurang banyak lho. Ora iso kon nongkrong tetekan ning angkringan ngono kuwi ra iso lho. Terus ada nemu mie dok-dok kaget. Apa ini? Ramen, aku taunya ramen. Iya, ra iso. Oh ternyata ada mie dok-dok. Heeh. Ketemu toilet jongkok bingung. Bingung loh. Ini gimana aku bersih-bersihnya? Iya gitu, nggak bisa lah. Itu loh ketakutanku kadang-kadang kayak gitu Mas. Nek maksudnya menurut jenengan Be? Kalau ya itu baik lagi ya, rumah sebagai tempat pendidikan ya sebenarnya. Tapi gimana caranya ngatur anaknya bahwa kehidupan di luar sana itu lebih besar daripada yang ada di dalam sekolah itu kayaknya penting sih. Oke. Jadi misalnya kalau kita ngomong lagi wah orang sudah nggak attract sama sekolah negeri gitu. Bahkan kita nggak usah ngomongin attract sama sekolah negeri lah, kayak di angkatanku pun sekolah di Sapen itu tuh udah temanku sekolah Prambanan, temanku dari Bantul ya walaupun masih bangun tapan bablas sidik gitu, maksudnya masih Jalan Wonosari gitu. Iya. Tapi kan JSC lumayan. Bangun tapan. JSC itu bangun tapan. Benar. Ya Jawon, Jalan Wonosari. Jawon. Kids Fans itu kan ke Sapen juga lumayan. Jadi kayak kompensasi jarak itu juga udah akhirnya bisa ditolerir. Cuman juga akhirnya ya gimana namanya membeli apa ya, mungkin membeli privilege kali ya. Membeli privilege. Tapi gini Pak, ada nggak sih cara tengah gitu? Misalnya kalian kan sama-sama ingin mengusahakan yang terbaik untuk anak kan gitu. Kita usahakan rumah Sekolah itu. Sekolah itu ya. Kita usahakan sekolah itu. Kan sama-sama mengusahakan yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya case-nya nih orang tuanya nggak mampu gitu untuk menyekolahkan di swasta, ada nggak sih jalan tengahnya? Aku nggak mau anak ini disekolahin di negeri karena tadi ya yang alasan-alasan tadi, tapi juga nggak mampu untuk nyekolahin di swasta. Cara tengahnya gimana? Kalau dari aku mungkin sebenarnya kalau aku kalau penganut paham yang sekolah negeri itu nggak apa-apa. Tapi kan balik lagi ya, ketika kita ngomongin rumah tangga kan semuanya itu masalah kompromi. Betul. Jadi ya checklist apa yang kira-kira bisa masuk atau didapatkan di sekolah negeri yang mungkin ya udah ini masuknya kalau kita misalnya ngejarnya agama gitu, ya udah masuknya di sekolah negeri nggak apa-apa tapi nanti TPA atau ngaji di rumah. Jadi ada pilihan-pilihan lainnya. Pasti ada konsekuensi dari setiap pilihan Ya, ya. karena gitu kan ya. kita nggak mungkin maksa ke poso 10 sasi mau ya. Betul. Juga Tidak realistis kan? Benar. Nanti bukan dikira kurus karena olahraga malah dikira sakit, nanti kan bahaya. Kalau kayak gitu kan anak jadi beban tadi. Ya. Kan? Gitu. Padahal penyemangat. Ya kalau orang tua jadi orang tua muda itu kan waduh capek bekerja pulang wah anakku udah bobok lucu sekali anakku. Oh gitu. Capeknya hilang. Iya. Kamu gak usah gitu, kamu udah punya anak. Oh iya. Iya enggak apa-apa kan. Ya walaupun kalau agak telat yang merengut bojonya. Iya. Iya. Kalau itu aku nggak relate. Oke, lanjut. Oke. Nah jadi menurutmu Mas,
kapan sih waktu yang tepat kita itu aku dari kemarin tuh berpikir gini. Aku dari kemarin berpikir, oke, anakku PG, TK, SD nggak apa-apa swasta. Tak cari yang terbagus nih. Karena pendidikan dasar dan pendidikan dini, gitu kan. Tapi akan aku sekolahkan di negeri nanti kalau sudah ke SMP, SMA gitu. Pikiranku gitu, gitu. Karena menurutku masih ada kompetitifnya nih di SMA. Dia butuh ketemu banyak orang dan lain sebagainya gitu. Nah tapi kalau menurutmu sendiri Mas Noe, kira-kira waktu yang tepat itu kapan untuk anak ini punya circle lebih besar daripada apa ya, di bubble sekolah eksklusifnya dia itu tadi? Kalau sebenarnya, nah kalau itu sih lebih ke gimana caranya kita membantu anak kita berpikir ya. Jadi kan memilih sesuatu kan itu juga jadi logika yang dibangun tuh sebenarnya. Baik buruk soalnya kita kan ngomongin baik buruk. Jadi kapan dia membutuhkan ini circle-nya harus lebih luas atau lebih lebar. Tapi kalau dia nggak tahu tentang batasan-batasannya kan juga PR juga itu. Bumerang juga ya Mas. Bumerang juga. Ya ibaratnya kalau kita ngomongin sekarang nggak boleh lihat HP, sebenarnya juga ada yang bilang ya udah nggak apa-apa HP, tapi dibatasi. Ya sifatnya kan nggak saklek ya, nggak 1+1 sama dengan 2 gitu. Nah, terus berapa Mas 1+1 Mas? Nggak, bukan itu konteksnya. bahkan 2 pun bisa 2 tambah 0. Oh iya. Jadi kan bisa setengah tambah 1,5. Jadi Mas nggak ada yang pasti ya ibaratnya. Cuma balik lagi ibaratnya kita mau membangun karakter anaknya aja sih kayak gimana. Sekolahnya tuh mungkin hanya penyokong atau penyumbang aja. Tapi aku ngomong anakku sekolah negeri rapopo engko ndak diseneni bojoku. Berarti tergantung sama kebutuhan anaknya tadi ya. Kita lihat kondisinya juga. Apakah dia udah butuh circle yang lebih luas atau belum gitu. Bener. Jadi kan kita tahu ya, maksudnya kita mengetahui kira-kira dia tertariknya sama apa. Dia tertariknya sama yang sifatnya berkesenian, ya udah kita dorong ke kesenian. Karena kan kalau orang kadang kita kaget ya, misalnya kayak kok cah cilik lesnya akeh banget ya. Ya mungkin karena mampu tadi ya bisa ngelesin banyak. Pastinya. Tapi kan juga fase mencari ketertarikan ya. Tapi kalau aku sama anakku ya mungkin sih nantinya akan dicoba di setahun, misalnya aku mau les balet apa gitu. Ya udah kamu harus mencoba setahun sampai kamu bisa bukan di fase bosan tapi ternyata memang tidak cocok di aku gitu. Kan ya dia harus di berpikirnya lah harus lebih kritis, sama masuk akal. Karena kalau sifatnya cuma sifatnya emosional, kayak aku nggak mau makan ini gitu, nggak enak gitu. Ya nggak enak kan sifatnya subjektif. Padahal bisa aja yang ya mungkin bukan nggak enak, tapi harus bisa didefinisikan nih nggak enaknya apa. Apakah terlalu asin? Apakah menurut mulutku pahit gitu. Karena kan misalnya makan ini mungkin bisa cocok di kamu, bisa cocok di kamu. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas. Tadi ngomongin kamu kan beberapa kali mention betapa pentingnya faktor keluarga gitu ya. Ya oke lah, apapun sekolahnya kalau keluarganya itu harus siap untuk menerima konsekuensinya. Kan gitu kan. Intinya kan keluarga ini faktor penting dalam pertumbuhan anak kan. Benar. Kan gitu. Nah, cuman dilematisnya banyak orang tua gitu kan yang nggak punya waktu buat anak. Itu juga tantangan itu. Dengan alasan kerja, nyari duit. Ya itu juga gitu. Tantangan itu. Kompensasi waktu ke anak itu juga tantangan sih sebenarnya. Iya kan, maksudnya kayak apa namanya? Ya bayangin aja balik lagi tadi, masukin anak sekolah 30 juta, bayangin set hasil kita ada berapa gitu. Iya. Kalau kita hidup Bapak di Jogja dan ibunya gitu. pasti bekerja sih. Iya kan. Kecuali memang bapaknya mampu sekali ya. Iya, betul. Yang dikorbankan waktu buat anaknya. Iya. Iya, gitu. Nah, terus itu maksudnya proporsi yang pasti kon kepiye, utamanya dalam konteks kalau misalkan kita orang Jogja gitu. Kalau dari aku sendiri sih, misalnya kita ngomongin tentang ya balik lagi keresahan ke orang tua muda ya. Kita masih newbie, kita masih kita masih rookie tapi hard level. Maksudnya di extreme level. Pilihan pertamanya wis kleru, Bro. Extreme level gitu. Jadi level siji tapi map-nya kok angel. Iya, gitu loh. Jadi tantangannya itu besar. Cuma ya akhirnya kita balik lagi ya. Menurutku seperti situasi sekarang ya, saya buktinya aku tetap akan ada waktu di mana akan mengkompensasikan banyak waktu lebih sih nek anakku. Kapan itu Mas biasanya kalau jenengan? Pagi sebelum berangkat kerja ya? Sebelum berangkat kerja. Jadi alhamdulillahnya anakku ini tipe yang bubuknya cepat. Jadi nggak cocok diajak dolan tuh nggak cocok. Karena pasti rewel. Nah, jadi kayak jam 7 ya pada Isya itu udah mulai
krip-krip udah mulai ya, jam 8 itu paling lama kecuali memang pergi keluar makan ya. Itu udah pasti udah bangun. Nah itu juga jadi akhirnya berkahku adalah ya ketika aku bangun pagi untuk sholat subuh, anakku juga bangun. Nah waktuku jadi lebih panjang itu di situ. Jadi bisa main-main, kelentrak-kelentruk ya. Kelentrak-kelentruk misalnya ganggu misalnya ganggu bapak kayak gitu. Jadi atau mungkin jalan pagi. Jalan pagi itu juga bisa. Jadi apa ya ibaratnya? Momen itulah yang akhirnya tak kompensasikan. Ya itu tuh menurutku itu juga privilege. Anakku bisa bangun pagi, aku yang bangun pagi. Tapi itu dibiasakan juga enggak sih, Mas? Ya akhirnya tetap dibiasakan sih. Aku merasa kayak tidur tuh ya tidur cepat, terus nanti bangunnya pagi karena lebih enak. Aku lebih sering mendengar orang tua komplain untuk anaknya nggak bobok sih atau boboknya telat ya daripada komplain aduh anakku tanginnya kisuan. Iya sih betul. Aku mau nanya dong, ini sebagai Gen Z ya. Ya. Jadi Gen Z sekarang tuh kan terkenal sulit untuk menabung. Sulit untuk menyisihkan uang, apalagi untuk biaya pendidikan anak gitu. Nah kalau kalian tuh kapan sih mulai kepikiran kayak aku harus nabung nih buat pendidikan anak gitu atau buat nyekolahin anak tuh kapan mulainya? Wah kalau itu ditanya kapan ya sebenarnya agak susah sih Mas. Juga karena nggak ada patokan sih menurutku. Ya kalau di beberapa orang yang serius banget ya mungkin punya patokan ya, tapi kita tahu mau dapat berapa untuk masuk kemana itu penting sih. Akhirnya tadi milih sekolah. Anakku iso swasta apa enggak atau ya sekolah negeri wae tapi bisa ikut les apa gitu. Karena aku ini ya bukan tipikal orang yang planning. Ini loh, biasa nerima uang kaget ya. Wah, jadi kan iya kan maksudnya kan kita bisa ngukur, maksudnya kayak oke, pemasukan kita tuh biasanya segini, nggak mungkin aku masukin sekolah anakku yang segini gitu. Berarti aku kira-kira punya duit itu segini, jadi ya cuma gitu doang sih sebenarnya. Iya. Berarti di saat kondisi itu kita punya uang berapa baru dimasukin kemana, disesuaikan kayak gitu. Kalau aku gitu sesungguhnya. Bisa juga gitu. Kalau kita bekerjanya serabutan mungkin ya yang tadi dibilangnya uang kaget ketemu orang bawa koper di jalan terus suruh ngabisin gitu kan. Itu juga langsung tuh daftar sekolah sih aku gitu. Ya bener itu aku juga ngomongin wah 10 tahun tak daftar ke sekolah aku. Kalau saya atau kowe tak beliin emas semua ini ya. Kalau tiba-tiba emas harganya kayak sekarang. Iya. Berarti yang kayak gitu tuh nggak harus di plan jauh-jauh hari gitu, kita harus nabung berapa gitu, atau ada saran nggak buat teman-teman Gen Z? Kalau teman-teman Gen Z mungkin lebih sarannya ya kalau bisa direncanakan. Tapi kan kalau kata pepatah Zimbabwe, Zimbabwe ya. Jauh ya. Hidup itu kan tidak seharusnya. Ya kita tahu ada seharusnya, tapi kan kadang berjalan tidak sesuai seharusnya. Nah, bagaimana mengakali seharusnya ini tadi yang menurutku juga jadi tantangan kita, karena kan opsi-opsi lain itu pasti ada lah. Plan A, plan B, plan C gitu. Oke, itulah seninya dalam hidup ya. Yes, seni bertahan hidupnya di situ. Kalau kata yang itu tuh disitulah letak serunya teman-teman. Katanya. Kalau katanya apa tadi kamu ngomong apa? Zimbabwe. Iya, kalau pepatah Belanda ini ya. Belanda itu mengatakan memang hidup itu tidak semulus kata-katanya Mario, tukang ledeng. Mbak. Bahasa Belandanya itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Oke, aku ada satu topik terakhir, guys. Jadi sekarang itu kan teknologi berkembangnya tambah gila-gilaan gitu ya. Berkembangnya tambah gila-gilaan. Kemarin aku sempat di episode sebelumnya ngobrol sama Mbak Dibe itu, ngobrolin mengenai teknologi dan pendidikan anak gitu kan. Nah, kegelisahan apa sih yang kalian hadapi, misalkan Mas Noe yang udah punya anak atau kamu yang belum punya anak gitu, tentang pertumbuhan teknologi sekarang gitu sama anak kita gitu. Kalau yang kalian rasakan apa? Kalau yang punya angan-angan punya anak dulu kira-kira. Aku tuh sebenarnya karena aku tumbuh dengan teknologi juga ya. Jadi aku tuh merasakan impactnya teknologi buat kehidupan. Nah cuman kalau di stage ketika punya anak, aku tuh masih bingung kapan sih harus memperkenalkan gadget ini ke anak gitu. Secara aku tahu fungsinya tuh bisa banyak banget, bisa sangat membantu dia. Cuman masih bingung cara controllingnya dan kapan waktu yang tepat untuk menyerahkannya. Bener kalau aku gitu sih.
kapan kesesuaian waktu itu juga jadi tantangan sih. Tapi nek sebagai kalau di aku sih lebih ke tujuannya sih sebenarnya. Lebih ke tujuannya. Jadi tujuannya kayak kita katakan mungkin kayak di beberapa waktu kemarin kan Pak Mukti bilang Roblox ini bahaya, tidak boleh dimainkan anak-anak. Tapi kan kita ya mungkin kalau kita ngelihat di timeline ibaratnya ada anak kecil bertemu dengan teman Robloxku, tiba-tiba temannya anak kecil. Nah yang kalau di POV-nya orang tua kan kok ditinggal. Iya. Gitu. Jadi kan betul. harusnya menurutku harusnya kayak kita tetap menemani sih. Bertemu dengan siapanya, terus memastikan temannya itu. Betul. Kemudian jadi kan nggak ujuk-ujuk dilalah terus bah aku mau main ketemu temanku gitu, misalnya namanya Lapip gitu. Ya udah mau ketemu Lapip ya, tapi kan kita nggak tahu si Lapip ini siapa. Ternyata Debio. Ya kan? Atau Tejo juga bisa. Iya kan. Iya. Berarti tergantung tujuannya tadi Pak ya. Tapi tetap harus pengawasan. Oke, kontrol. PR sih sebenarnya. Kayak kita kalau kitanya terlalu malas atau kitanya cuek memang jadi konsekuensinya kita karena kita cuek sebenarnya. Tapi balik lagi tetap harus diawasi sih menurutku. Tapi kan sekarang banyak yang kayak gitu ya Pak. Karena tadi ya jam main untuk anak kurang, akhirnya solusinya ya udah kasih gadget aja biar dia main sendiri gitu. Iya. Kalau mungkin nggak tahu ada di Mas Yudan, tapi kadang tuh harus betah sama rewelnya anak itu juga jadi ini sih. Jadi itu udah konsekuensi kalau kita mau siap punya anak. Gitu. Jadi ya wis diterima gitu. Jangan terus anakmu nggak mau rewel terus habis itu ditontonin HP kalau itu cuma mengganggu atau nggak membuat kalau secara psikologisnya kan bikin speech delay. Betul. Karena ya dia cuma masuk aja nggak dilatih buat ngomong. Betul. Kalau aku sih Pak, dari anakku tuh nonton, nggak tahu nih bener apa enggak ya. Tapi anakku tuh mulai nonton video di gadget itu tuh usia 3 tahun. Gitu. Tapi nggak pernah ditinggal sendiri. Benar. Dan selalu sendiri ya. Dan selalu diajak ngobrol. Jadi kayak dia nonton, misalkan nonton truk nih gitu kan jalan, itu ngapain truknya gitu. Itu kenapa ya kayak gitu. Jadi selalu diajak interaksi waktu dia nonton. Itu game truk apa live TikTok YouTube yang ya? Truk ya, itu. YouTube. Bukan truk simulator ya. Di TikTok juga rame ya truk simulator bis. Iya, bukan itu. Dia misalkan contohnya gitu kan. Contohnya kayak gitu. Selalu diajak interaksi, jadi nggak dibiarin sendiri gitu. Tapi kalau untuk anakmu Mas Noy, sekarang kan 4 tahun nih. Ya, 4 tahun. 4 tahun. Apakah memang ada misalkan sudah bisa menggunakan teknologi ataupun gadget untuk membantu pendidikannya di usia segitu? Kalau dari aku sih lebih ke nanti akhirnya kita memilih, karena kan itu tuh cuma alat kayak kita main puzzle-puzzlean, main sesuatunya itu tuh ya ada tujuannya sih permainannya itu. Dan mungkin teman-teman yang concern di dunia pendidikan pun juga atau yang terutama di pendidikan usia dini di PAUD terus kemudian di TK kan juga setiap permainan itu kan ada tujuannya untuk melatih apa. Kalau di aku sih permainannya juga nanti tak pilih gitu. Jadi bukan sekedar gerak-geraknya yang cepat, tapi kayak misalnya mainnya pakai Scratch, ada namanya Scratch itu ya dia kayak kita bikin di maze itu loh, dari sini ke sini itu tuh lewatnya mana gitu. Tapi kan karena gambarnya fun ya, maksudnya dilihat anak kecil jadi lebih tertarik gitu. Tapi ini ada usahanya lah untuk belajar kayak gitu. Berarti harus butuh kecerdasan, maksudnya kreativitas dan kecerdasan orang tuanya juga ya. Maksudnya ya, kita orang tuanya ya kudu iso gitu. Pinter-pinter milih harus pinter-pinter milih juga ya gitu. Ya makanya teman-teman butuh neon. Butuh neon beat. Neon beat. Ya, untuk masa depan anak kalian lebih cerah. Gitu jadi pendidikannya banyak sih. Kayak ya Roblox itu kan sebenarnya juga mungkin karena nggak ada pengawasannya. Iya, makanya jadi berdampak buruk juga. Ya kalau tadi nggak punya waktu kan orang tuanya. Iya, karena mereka kan untuk hidup butuh waktu. Itu semua itu tentang waktu. Pertanyaan terakhir, apakah Jogja masih cukup kondusif untuk anak kita tumbuh dan berkembang? Kalau menurutku masih. Walaupun banyak gempuran sekolah-sekolah mahal, banyak gempuran wisatawan dan lain sebagainya, masih menurutku masih. Kenapa? Karena ya bonus dari kita disebut kota pelajar ya, environment-nya itu mensupport. Oke. Jadi lingkungan itu mensupport kita mau
ada les tambahan ada, kita mau mencari ya ibaratnya kegiatan-kegiatan di luar dari sekolahnya, sekolah umum pun tadi itu tuh banyak pilihannya. Oke. Jadi ya sebenarnya kayak kalau kita nggak bisa tidak bisa memaksakan atau menginginkan anak kita masuk ke sekolah swasta yang kita pengen banget misalnya masuk situ, ya udah di sekolah negeri aja. Tapi kan terus pilihan tambahannya banyak. Oke. Sesuai akhirnya anaknya ini karakternya mau dibuat seperti apa gitu. Oh, banyak opsi lah gitu. Opsinya banyak dan Di Jogja. jarak. Iya, Deket-deket oke. ya, Jarak. Kita masih kan lah pakai motor masih masuk akal toh. Betul. Lah mungkin kan kita ngelesin anaknya kita di Palbapang gitu kan enggak toh. Iya Palbapang sih. ya. Atau rumah Ono les-lesan nih kono ya. apa Ada. serandaan gitu kita ke serandaan gitu ngeles ke anak gitu kan. Iya. Apa les-lesan ning serandaan apa ning Praci Mantoro kan juga enggak. Iya. Jadi Tapi siapa tahu mau les surfing di bisa. Parantritis kan? Surfing di Parangtritis ya? Enggak bisa. Enggak ada. Banyak ubur-ubur, Pak. disengat ubur-ubur nah. Iya. Jadi jarak dan posisinya sih masih masuk akal. Jadi kalau ketika dilihat butuh atau misalnya masuk akal ya menurutku masih masuk akal. Oke. Paling itu aja ya, Pak. Boleh. Udah cukup panjang obrolan kita kali ini. Udah panjang itu dia? Panjang, Pak. Oke. Thank you Mas Noe. Sama-sama. Thank you teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa tonton video The Tribes lainnya dan see you on the next video. Best. Bye-bye.